Polisi diminta menahan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai tersangka penistaan agama. Untuk itu, kami meminta agar para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan yang bermuatan ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap sesama. Yang kita dapat, yang kita ketahui. Semua norma baik agama, sosial, dan lainnya ini harus menjadi landasan baik dalam bertindak maupun berbicara. Berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Bapak Menteri Agama mengingatkan bahwa ujaran kebencian dan penghinaan adalah tidak pidana. Yang provokatif, yang ambiar, entah itu buat pansos, entah buat memperbanyak masa pendukungnya supaya tetap eksis di dunia politik. Karena kalau norma dan aturan hukum bisa ditabrak sesukanya guys, akan ada kegaduhan luar biasa ya, imbas dari kesemena-menaan tersebut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sampai seluruh proses hukum selesai. Hal itu disampaikan kuasa hukum Kurniawan Santoso, Hernal Sutana Kurniawan, yang merupakan pelapor Suryo terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Karena mengatakan penahanan terhadap proyek sekaligus membuktikan kepada publik soal kesetaraan hukum terhadap semua pihak, termasuk Roy Suryo yang merupakan mantan pejabat negara. Supaya jelas keadilan dan kesetaraan hukum, kami berharap tetap dilakukan penahanan sampai proses selesai, ujar Hernal saat dikonfirmasi Senin 8 Agustus 2022. Lainnya dan perwakilan umat Buddha mengapresiasi kepolisian dalam penanganan proses hukum terhadap Roy Suryo. Dia juga berharap penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan setelah memang ada upaya pembenaran atau pembelaan. Ya, silakan dilakukan di persidangan, kata dia. Sebelumnya Polda Metro Jaya, Roy Suryo selaku tersangka kasus penistaan agama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Sentra Zulfan mengatakan penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat malam ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, laki-laki usia 52 tahun, ujar Zulfan kepada wartawan Jumat malam. Menurut Zulfan, Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan juga ada beberapa pertimbangan lainnya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kata Zulfan. Roy ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Agustus 2022, dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A KUHP Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terdapat sekitar 3 kali yang dimintai keterangan sebelum Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Ada 3 ahli bahasa dan 3 ahli agama. Ia dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Penyidik juga memeriksa 2 ahli sosiologi, hukum, dan A2 Light dan seorang ahli media sosial. Kemudian selain ahli, kami juga memeriksa saksi-saksi lain dalam ada 8 orang. Setelah itu penyidik menaikkan status Roy Suryo sebagai tersangka, ungkap Zulfan. Polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan 2 laporan. Kuasa hukum Kurniawan mengatakan bahwa meme yang diunggah ulang oleh Roy adalah editan gambar potensi Drata Gautama atau Sang Buddha. Enggak hanya Roy Suryo dianggap melecehkan dan mengolok-olok patung Sang Buddha karena mengunggah ulang gambar tersebut disertai kata lucu dan ambiar.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Central Play mengatakan penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat malam ini. Mulai malam ini yang dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, ujar Zulfan, sampai seluruh proses hukum selesai. Hal itu disampaikan kuasa hukum Kurniawan Santoso, Hernan Sutana Kurniawan, yang merupakan pelopor Suryo terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Karena mengatakan penahanan terhadap proyek sekaligus membuktikan kepada publik soal kesetaraan hukum terhadap semua pihak, termasuk Roy Suryo yang merupakan mantan pejabat negara. Supaya jelas keadilan dan kesetaraan hukum, kami berharap tetap dilakukan penahanan sampai proses selesai, ujar Hernal saat dikonfirmasi Senin 8 Agustus 2022. Lainnya dan perwakilan umat Buddha mengapresiasi kepolisian dalam penanganan proses hukum terhadap Roy Suryo. Dia juga berharap penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan setelah memang ada upaya pembenaran atau pembelaan. Ya, silakan dilakukan di persidangan, kata dia. Sebelumnya Polda Metro Jaya, Roy Suryo selaku tersangka kasus penistaan agama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Central Zulfan mengatakan penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat malam ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, laki-laki usia 52 tahun, ujar Zulfan kepada wartawan Jumat malam. Menurut Zulfan, Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan juga ada beberapa pertimbangan lainnya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kata Zulfan. Roy ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Agustus 2022, dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A KUHP Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terdapat sekitar 3 kali yang dimintai keterangan sebelum Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Ada 3 ahli bahasa dan 3 ahli agama. Ia dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Penyidik juga memeriksa 2 ahli sosiologi, hukum, dan A2 Light dan seorang ahli media sosial. Kemudian selain ahli, kami juga memeriksa saksi-saksi lain dalam ada 8 orang. Setelah itu penyidik menaikkan status Roy Suryo sebagai tersangka, ungkap Zulfan. Polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan 2 laporan. Kuasa hukum Kurniawan mengatakan bahwa meme yang diunggah ulang oleh Roy adalah editan gambar potensi Drata Gautama atau Sang Buddha. Enggak hanya Roy Suryo dianggap melecehkan dan mengolok-olok patung Sang Buddha karena mengunggah ulang gambar tersebut disertai kata lucu dan ambyar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Central Play mengatakan penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat malam ini. Mulai malam ini yang dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, ujar Zulfan, sampai seluruh proses hukum selesai. Hal itu disampaikan kuasa hukum Kurniawan Santoso, Hernan Sutana Kurniawan, yang merupakan pelopor Suryo terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Karena mengatakan penahanan terhadap proyek sekaligus membuktikan kepada publik soal kesetaraan hukum terhadap semua pihak, termasuk Roy Suryo yang merupakan mantan pejabat negara. Supaya jelas keadilan dan kesetaraan hukum, kami berharap tetap dilakukan penahanan sampai proses selesai, ujar Hernal saat dikonfirmasi Senin 8 Agustus 2022. Lainnya dan perwakilan umat Buddha mengapresiasi kepolisian dalam penanganan proses hukum terhadap Roy Suryo. Dia juga berharap penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo bisa segera. Indonesia tanah air